Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Arif, nomor induk 19 21012, jurusan Hukum Keluarga Islam. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas dari ujian tengah semester dari MK Hukum Internasional dan Hubungan Antarbangsa, dosen Z Haryanto SHMH. Baiklah, untuk kasus lebih lanjut saya akan mengangkat di antaranya konflik antara Iran dan AS, kemudian ada konflik perbatasan antara India dan Cina. Simak video berikut. پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید. Markas. Markas. و کمتر از 1 سال از عمر این پیروزی نگذشته. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction.
What has happened today with the attack on Baghdad airport and the killing of Qasem Soleimani, as well as the senior Iraqi militia commander, has turned this into a completely different game, a completely different and more dangerous crisis. Menurut analisis saya, hubungan antara Amerika dan Iran memiliki kemungkinan untuk membaik atau semakin memburuk, tergantung bagaimana kepala negara tersebut bersikap dalam membawahi pasukan militernya untuk berperang atau berdamai. Amerika mulai merasa keacuhan oleh Iran dikarenakan meningkatnya sistem pembangunan di Iran dan meningkatnya indeks demokrasi di Iran, sehingga membuat Amerika seakan-akan tidak dibutuhkan lagi. Pasukan militer Iran sudah memiliki persenjataan tersendiri dalam militer mereka, sehingga tidak membutuhkan lagi bantuan dari Amerika. Itulah yang membuat Donald Trump marah dan merasa telah diacuhkan oleh Iran, sehingga memicu keegoisan Donald Trump untuk membunuh Jenderal Soleimani. Oleh karena itu, pasukan militer Iran pun juga ikut marah. Tetapi menurut analisis saya di tahun ini, peperangan antara Iran dan AS berkemungkinan untuk tidak terjadi kembali karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah dilengsarkan dan sekarang digantikan oleh Joe Biden sebagai Presiden Amerika yang baru, dan berkemungkinan untuk bisa memulihkan kembali hubungan antara Amerika dan Iran. Sekian analisis dari konflik Amerika dan Iran. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas konflik perbatasan antara India dan Cina. Sejak beberapa bulan terakhir, ketegangan antara China dan India di wilayah perbatasan kian memanas. Dan kini kedua negara dikabarkan tengah memperkuat militernya masing-masing dalam skala masif. Kita lihat selengkapnya untuk Anda, bersih tegang China versus India. Ya, kebuntuan di perbatasan Himalaya menjadi penyebab dari perseteruan antara China dan India. Dan memang tensi ini sudah terjadi sejak 5 Mei 2020, sesaat pasukan dari kedua negara terlibat dalam perselisihan di Lembah Galwan. Nah, Lembah Galwan ini berada di wilayah Ladakh yang dimiliki oleh India. Namun secara kebetulan wilayah ini ternyata berseberangan dengan wilayah Aksai Chin milik China. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Memang diketahui bahwa ternyata India memiliki pembangunan 66 ruas jalan hingga tahun 2022. Dan ini sudah termasuk pembangunan jalan dan jalur udara yang juga ada di Lembah Galwan. Nah, tetapi China menduga bahwa pembangunan yang dilakukan oleh India itu berada di area line of actual control yang secara geografis dianggap berbahaya bagi kawasan Aksai Chin yang berseberangan dan masih merupakan wilayah China di Provinsi Xinjiang dan Tibet. Dan bahkan analis juga mengatakan sebenarnya China ini khawatir karena proyek yang dibangun India ini dapat meningkatkan kapasitas India di wilayah tersebut. Tetapi jika proyek itu diblokir, tentara India ini bisa kesulitan suplai dari darat. Maka itu mereka hanya bisa bergantung pada jalur udara jika
wilayah ini tidak bisa dilewati. Jadi memang ini bukan kali pertama kedua negara ini sudah saling tuduh-tuduhan melakukan pelanggaran, karena mengingat terdapat beberapa titik sengketa di sepanjang 3.500 km per wilayah perbatasan mereka, yang sebelumnya memang pernah memicu konflik pada tahun 1962. Nah, meskipun begitu, keduanya ini saat ini dilaporkan masih saja mempersiapkan diri, terutama dari segi militer, karena China ini diketahui memperluas pangkalan udaranya, kemudian India juga diketahui memindahkan beberapa batalion dari divisi infanteri ke wilayah ini. Lalu bagaimana kalau perang sampai terjadi? Kekuatan militer siapa yang lebih kuat? Nah, menurut data Global Firepower, China dan India sama-sama negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. China berada di peringkat 3 dari 138 negara, sementara India hanya satu peringkat di bawahnya, yaitu di peringkat 4. Jadi bisa dibilang China ini lebih unggul daripada India, karena China ini diketahui memiliki lebih banyak tentara aktif hingga alutsista yang jumlahnya tidak sedikit. Kita lihat tentara aktif China mencapai 2,1 juta personel dibandingkan dengan India yang hanya memiliki 1,4 juta personel. Sementara dari seluruh kapasitas alutsista ini juga terlihat ya dari data berikut ini bahwa India ini kalah jauh secara total. Jadi jika dibandingkan dengan China. Tetapi yang perlu kita amati adalah meski begitu sebenarnya dari segi kuantitas jumlah alutsista darat India ini masih lebih unggul. Nah, bagaimana dengan anggaran pertahanannya? China memiliki anggaran yang sangat fantastis, yaitu sebesar 237 miliar dolar Amerika Serikat yang setara dengan 3.447 triliun rupiah. Memang jelas ya sangat berbeda dengan India yang anggarannya ini hanya di angka 61 miliar dolar Amerika Serikat atau cuma 894 triliun rupiah. Nah, meski begitu walaupun keduanya ini masih bersih tegang dan juga ada bentrokan di wilayah perbatasan, tetapi sebenarnya di sisi perdagangan kedua negara ini adalah mitra. Kita lihat dari tahun ke tahun volume perdagangan ini terus meningkat. Dari tahun 2018 misalnya ini berada di angka 95,7 miliar dolar AS. Namun pada 2019 ini turun berkurang sedikit, yaitu berkurang 3 miliar dolar AS. Tetapi memang sejak beberapa tahun terakhir ini India diketahui kerap kali mengalami defisit perdagangan dengan China. Pada tahun 2019 ekspor China ke India meningkat 2,1%. Sementara import India ke China menurun 0,2%. Jadi berarti China ini seringkali mengalami surplus perdagangan dengan India. Tetapi kalau kita lihat lagi adanya situasi ketegangan ini dari perebutan wilayah, lantas bagaimana ya masa depan kedua hubungan negara antar China dan India sendiri? Ya kita harapkan saja kedua negara ini segera dapat menemukan jalan tengahnya sehingga hubungan bilateral keduanya juga dapat pulih dalam waktu dekat. Daerah perbatasan antar dua negara memang seringkali terjadi konflik dikarenakan banyak faktor yang memicu hal tersebut terjadi. Seperti pada kasus ini, hal yang memicu terjadi konflik antara China dan India yaitu pembangunan jalan di perbatasan negara tersebut. Penolakan pembangunan jalan di dekat perbatasan tersebut oleh pihak India membuat pihak dari China khawatir akan melonjaknya penduduk India di perbatasan yang bisa saja berdampak pada pengklaiman wilayah. India dan China tampaknya belum menemukan titik temu damai. Pasalnya, dengan adanya kematian satu orang prajurit India dan kemudian disusul kematian 20 prajurit India membuat peperangan semakin memanas. Terlebih lagi saat ini, kedua belah negara lagi gencar-gencarnya mengirimkan senjata perang ke perbatasan masing-masing. Meskipun kedua negara masih saling sengit berperang, mitra bisnis di antara keduanya masih tetap berjalan. Demikianlah hasil tugas video UTS dari MK Hukum Internasional dan Hubungan Antar Bangsa yang membahas konflik antara Amerika dan Iran dan konflik India dan Cina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.